Selamat siang pemirsa, selamat bergabung Gempar News kembali menemani Anda dengan berita-berita teraktual dan terpercaya bersama saya Syafiqo Makbula dan saya Alika Kasatea. Berita yang akan kita sampaikan hari ini adalah mengupas sejarah perkembangan Pondok Pesantren Mahasina Darul Quran wal Hadis dari tahun ke tahun. Sekilas info Pondok Pesantren Mahasina. Pondok Pesantren Mahasina dirancang oleh Dr. Andes Kiai Haji Abu Bakar Rahziz MA dan Dr. Anda Haja Badriya Fayumi Alsi MA. Pada tahun 2000, beliau mendirikan pendidikan belajar komputer, lembaga pendidikan diniyah, serta mendirikan MAIS Club atau bisa disebut Mahasina Youth Islamic Studies Club. Pada tahun 2008, Mahasina mulai mendirikan pondok pesantren yang menyelenggarakan aktivitas mengaji yang sifatnya non-formal. Pada tahun 2016, Mahasina menjadi pondok pesantren Mahasina Darul Quran wal Hadis hingga saat ini. Kami telah mengirim rekan kami Anissa Faradilah ke lokasi untuk melihat kondisi pondok pesantren Mahasina Darul Quran wal Hadis saat ini. Baik, kepada Anissa Faradilah, apakah sudah terhubung? Baik, terima kasih kepada rekan saya yang berada di studio. Saya Anissa Faradilah. Sekarang saya sudah berada di Pondok Pesantren Mahasina Darul Quran wal Hadis yang bertepatan di Jalan Masjid Raya nomor 50 RT 01 RW 07 Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Baik, sekarang saya sudah bersama salah satu seorang santri dari Pondok Pesantren Mahasina Darul Quran wal Hadis ini. Maaf, dengan saudara siapa? Saya Amalia Mufida dari kelas 12. Bagaimana menurut Anda tentang perkembangan Pondok Pesantren Mahasina Darul Quran wal Hadis ini dari pertama Anda mondok sampai saat ini? Menurut saya Pondok Pesantren Mahasina ini sudah cukup berkembang, yang dimana awalnya jumlah santri di sini bisa kehitung oleh jari, namun sekarang jumlah santrinya kurang lebih 1000 santri. Dan di Pondok Pesantren Mahasina ini juga selain berkembangnya jumlah santri, di sini juga sudah cukup berkembang pembangunannya. Yang saat ini sudah terdapat Mahasina Gedung Timur, Mahasina Mart, ATK Mahasina, bahkan tempat laundry yang disediakan oleh Pondok Pesantren Mahasina ini untuk para santrinya di sini. Kalau dibicarakan tentang santri, apa saja kegiatan keseharian santri di Pondok Pesantren Mahasina Darul Quran wal Hadis ini? Kegiatan di Pondok Pesantren Mahasina ini dimulai dari sholat berjamaah, lalu dilanjut oleh ngaji hadis pagi secara langsung oleh pengasuh pondok pesantrennya, dan juga kegiatan KBM formal, ngaji kitab sore, serta menghafal bersama teman-teman. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan bertanya-tanya dengan salah satu narasumber yang berbeda. Permisi, boleh minta waktunya sebentar? Ya, silakan. Maaf, dengan saudara siapa? Saya Rifani Salsabila dari kelas 12. Apa saja program yang ada di Pondok Pesantren Mahasina Darul Quran wal Hadis ini? Program yang ada di pesantren ini, kita memiliki banyak program. Salah satunya yaitu program tahfiz, di mana santri menghafal tidak memiliki batas minimal dan batas maksimum. Kita menghafal sesuai dengan kemampuan santri-santri tersebut. Selain itu, kita juga memiliki program di mana kita menghafal ilmu hadis, yang targetnya selama 6 tahun kita mondok itu harus mencapai 1000 hadis. Kita tidak hanya menghafal hadis-hadis tersebut, tapi kita juga memahami ilmu hadis tersebut. Selain itu, kita juga mempelajari kitab kuning yang di sini dipelajari sebanyak 20 kitab kuning. Cara atau metode pengajaran dan mengaji kitab kuning tersebut juga bermacam-macam, seperti dengan bandongan, sorogan, atau dengan cara yang lain-lainnya. Selain itu, juga terdapat program di mana kita itu tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, tapi kita di sini juga mempelajari ilmu-ilmu dasar tentang Islam, seperti ilmu fikih. Misalnya kita mempelajari kitab qawaid, usul fiqh, untuk ilmu
Al-Quran kita mempelajari ulumul Quran, dan untuk ilmu hadis kita mempelajari ulumul hadis dan masih banyak lainnya. Selain itu, di sini juga terdapat ekskul, berbagai macam ekskul. Seperti kita ada ekskul paskibra, ada ekskul drum band, ada ekskul paduan suara, ekskul silat, dan berbagai macam ekskul lainnya. Oh, ternyata di sini itu ada berbagai macam eskul di Pondok Pesantren Mahasiswa Darul Quran wal Hadis ini. Ya, benar. Apa saja keunggulan dari Pondok Pesantren Mahasiswa Darul Quran wal Hadis ini? Tentu saja dengan program yang bermacam-macam itu kita juga memiliki berbagai macam keunggulan. Keunggulan yang ada di Pondok Pesantren Mahasiswa ini, kita ini memiliki program bahasa di mana bahasa tidak hanya bahasa Indonesia saja yang digunakan, tapi juga bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Keunggulan dari bahasa ini yaitu kita mendapatkan penghargaan atau kemenangan dari lomba pidato salah satu dari santri-santri kita, yaitu lomba tingkat nasional, juara 1 dari lomba bahasa Inggris dan lomba bahasa Arab. Selain itu, Pondok Mahasiswa ini juga dilatar belakangi dengan Nahdlatul Ulama, di mana di sini terdapat organisasi yang bernama IPNU dan IPPNU. IPNU sendiri organisasi terkhusus untuk putra dan IPPNU itu terkhusus untuk putri. Selain itu juga di sini terdapat organisasi yang dimana melatih santri-santrinya untuk berorganisasi, menjadi leader, dan juga cara mengatur keorganisasian itu seperti apa, yaitu organisasi santri mahasiswa yang bisa kita sebut ORSAM. Selain itu, keunggulan yang lain, kita juga dalam eskul paduan suara, kita juga pernah mengikuti lomba dan mendapatkan kemenangan juara 1 untuk tingkat Kota Bekasi. Baik, terima kasih untuk Rifani Salsabila atas waktunya. Ya. Kala salah. Oke, lanjut. Hadir yang terbaru untuk kita, sarung batik MDQ dengan nuansa warna dan motif yang baru, di mana sarung batik ini memiliki ciri khas santri Mahasiswa. Sarung yang memiliki bahan berkualitas dengan motif yang tak kalah indah dan dengan warna yang tak mudah luntur, serta cocok untuk dipadukan dengan macam paduan outfit dengan sarung MDQ. Kembali lagi bersama saya, Anissa Faradila yang masih berada di lokasi. Sekarang saya ingin berbincang dengan narasumber yang berbeda. Permisi, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Maaf, dengan saudara siapa? Saya Valensika dari kelas 12 Putri. Bagaimana pengalaman Anda ketika Anda mondok di Pondok Pesantren Mahasiswa Darul Quran wal Hadis ini? Sangat berkesan baik sih, karena saya bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang tidak bisa saya dapatkan di luar sana. Terus alhamdulillah juga selama saya di Mahasiswa, saya bisa bertemu dengan orang-orang yang hebat, mulai dari santri-santrinya, gurunya, bahkan pengasuhnya yang sangat luar biasa. Terus pembelajaran di Mahasiswa juga sangat luar biasa. Karena apa? Karena tidak hanya guru yang dapat memberikan ilmu kepada santri-santri, melainkan santri itu selalu diberi kesempatan untuk menyampaikan ilmu yang dia ketahui dalam pembelajarannya. Terus ngomongin teman di Mahasiswa juga pertemanannya bagus banget, karena selama saya mondok di Mahasiswa, saya berteman dengan orang-orang yang baik, terus peduli banget. Misalkan ada temen yang sakit satu, terus teman-teman yang lain tuh spontan langsung ngurusin. Terus di Mahasiswa, bahkan di Mahasiswa tuh ada orang khusus yang untuk mengurusi orang-orang sakit, yakni seksi kesehatan. Terus di Mahasiswa juga saya bisa bertemu dengan tokoh-tokoh hebat seperti Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI dan anggota-anggotanya, terus misalnya, dan masih banyak
tokoh-tokoh penting lainnya yang dapat menginspirasi santri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terus ngomongin lingkungan Mahasina juga, menurut saya lingkungannya sangat nyaman karena kan jarang banget di pesantren di tengah kota ini yang masih banyak pepohonan kan, yang masih nanam pepohonan. Sedangkan di Mahasina itu tuh pesantren di tengah kota tetapi masih nanam pepohonan-pepohonan sehingga dapat menyejukkan pondok pesantren itu secara alami. Terus ngomongin Mahasina juga sangat luar biasa karena apa? Karena di sini tuh tidak ada batasan sesuai dengan sabta jiwanya. Tidak ada diskriminasi. Jadi santri di sini tuh ada santri anak tukang cuci sampai santri anak pejabat tinggi dan tidak ada batasan bagi santri-santri itu. Mungkin cukup itu pengalaman yang saya dapatkan. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Selanjutnya, saya akan menanyakan mengenai pesan santri Mahasina untuk santri yang akan datang bersama dengan 2 orang santri yang sudah berada di sebelah saya. Maaf, dengan saudara siapa? Dengan Mutiara Rahma kelas 12. Dengan Talita Eka Nabila kelas 12. Apa pesan kalian untuk santri yang akan datang? Bagi kalian yang belum pernah mondok pesantren, Marilah kita rasakan nikmat dan indahnya kehidupan di pesantren. dengan menjadi santri, ayo mondok. Baik, terima kasih. Saya Anissa Faradila melaporkan dari Pondok Pesantren Mahasina Darul Quran wal Hadis. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih atas laporannya kepada rekan kami di lokasi. Berita hari ini menutup jumpa kita di acara Gempar News. Hari ini saya Alika Kans Atea dan saya Syafiqah Makbula pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. I know